Berita Sumsel 24 jam hari ini, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri menggelar pameran berjudul Nostalgila 2022. Pembukaan pameran dihadiri oleh budayawan Sumsel, Erwan Surya Negara, Rektor UIGM, Kepala Program Studi, dosen Himpunan Mahasiswa, dan universitas lain. Pameran digelar di gedung UIGM lantai 1 dan lantai 3, berlangsung selama 3 hari, 14 sampai 16 Februari 2022. Pameran mengusung tema Menembus Batas. Acara diisi berbagai macam kegiatan, mulai dari talk show, workshop, screening film, pameran karya, hingga lomba live skate. Acara penutupan berlangsung pada 16 Februari kemarin. Pameran ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua yang digelar Hima DKP UIGM. Berbagai poster, lukisan, dan semua kreativitas mereka tuangkan dalam pameran ini. Menurut bagian Humas DKP, Ica, pameran ini digelar untuk mengapresiasi para mahasiswa DKP UIGM. Mereka tetap bisa berkarya dengan maksimal meskipun masih dalam masa pandemi. Alhasil, masyarakat luas jadi mengetahui dan lebih mengenal apa dan bagaimana jurusan desain komunikasi visual. Dirinya berharap karya yang dibuat ini mendapat apresiasi dari masyarakat, sehingga pihaknya bisa terus berkarya. Reporter dan juru kamera Agus Pongki, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mulai bergerak untuk menata kota Indralaya. Bahkan ada 3 desa di Kecamatan Indralaya Utara jadi perluasan kota. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan pihaknya membutuhkan lahan setidaknya 2 hektar lagi untuk melengkapi 10 hektar lahan guna membangun kantor pemerintahan. Bupati mengatakan hal itu saat meninjau lahan 10 hektar yang merupakan hibah masyarakat ke Korem 044 Gapo. Menurut Panca, rencana pembangunan kantor vertikal akan dimulai tahun depan, seperti kantor KPU, BNN, Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, dan lain sebagainya. Adapun 3 desa yang akan menjadi wilayah perluasan kota Indralaya, yakni Desa Pering, Desa Tanjung Baru, dan Desa Payakabung di Kecamatan Indralaya Utara. MIAD ada 10 hektar dan untuk perkantoran vertikal ini baru dapat 8 hektar karena kebutuhannya 10 hektar, tapi kita usahakan untuk mencari 2 hektar lagi di lokasi yang sama. Ya, ini kan lagi proses administrasi dan lain-lain, dan apabila ini selesai kita harapkan tahun depan memulai pembangunannya. Kita harapkan nanti ekonomi, perputaran ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir tidak terpusat hanya di Timbangan dan sekitarnya, dapat lebih luas lagi ke Indralaya Utara. Untuk mempercepat pembangunan kota Indralaya, 2 bersaudara, Burhan dan Abu, rela menghibahkan tanahnya seluas 10 hektar kepada pihak TNI Angkatan Darat. Dengan adanya Pak Bupati Panca ini, dia mengembangkan daerah, apalagi seperti Bang. Semangat. Jadi terbuka ya Pak ya? Iya. Tapi kepemilikan totalnya sebenarnya berapa luasan? 50 hektar lebih dikit. 50 hektar ya. Sementara Komandan Korem 044 Gapo, Brigjen TNI Naudi Nurdika mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atas hibahkan tanah untuk TNI Angkatan Darat. Juga berharap apa yang dihibahkan kita harus clear dulu sehingga tidak ada hal-hal yang di kemudian hari jadi persoalan. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menggeledah kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Ogan Ilir. Penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2020. Kejaksaan Negeri akhirnya mengeluarkan siaran pers terkait penggeledahan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan kantor Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis 17 Februari 2022. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari OI Ikrom Syaputra SH, penggeledahan di beberapa ruang kantor untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berhubungan dengan kepentingan penyidikan. Ini hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, kami Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ada melakukan penyidikan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir. Jadi dari proses penyidikan tersebut pada hari ini dilakukan penggeledahan untuk menemukan
alat bukti agar peristiwa pidana tersebut bisa jelas. Tim penyidik mengumpulkan beberapa kardus dokumen dan 1 unit laptop dari penggeledahan tersebut. Selanjutnya dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk keperluan penyidikan. Penggeledahan tersebut didampingi dan disaksikan oleh Lurah Indralaya Mulia, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, serta melibatkan personel Polres Ogan Ilir. Kemudian pada saat kita melakukan penggeledahan ini, kita menemukan dokumen-dokumen ataupun laptop yang nantinya kita akan menganalisa terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Reporter dan juru kamera, Wijan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel mengangkut 1 set sopa dari Laboratorium Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Ini dilakukan untuk melengkapi alat bukti di persidangan. PLT Kanit 3 Subdit 4 di Treskrimum Polda Sumsel Ibda Santi Wijaya mengatakan tersangka AD, oknum dosen yang juga kepala lab FKIP Unsri, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban DR, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri di sopa tersebut. Makanya petugas kepolisian menyita sopa sebagai tambahan barang bukti. Ia menambahkan setelah melengkapi barang bukti, maka persidangan masuk tahap kedua. Sidang masih 2 kali lagi digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Adapun ancaman hukuman terhadap pelaku 7-8 tahun penjara. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di channel YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya adalah Sana Sution, sampai jumpa.